ini enggak, tapi kita sudah punya bahwa eco farming bagus. Eco farming adalah pupuk super aktif, organik super aktif, sehingga bisa memacu. Dan kita tidak bisa demikian saja dikomplain oleh para petani. Ini perlu bagi para pesulur tani nanti yang datang kepada para petani, tanyakan dulu seperti apa bibitnya dulu, atau seperti apa Bapak nanti mengolah tanahnya. Sudah nggak dilakukan seperti ininya? Terus Bapak memupukannya seperti apa? Terus perawatannya seperti apa? Jadi kita nggak langsung, ini kan banyak sekali tuh. Wah, saya dapat komplain nih dari mitra saya, ini kok eco farming dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita tak paham ini 5 ini kita bisa hentikan. Ini mungkin itu dasarnya, Pak. Oke. Jadi memang saya jadi ingat nih yang kelima, terutama kan kemarin saya sempat ngikutin itu dialognya Ustadz Yusuf Mansur. Beliau ini sekarang kan juga sangat concern di dunia pertanian, dan beliau memang selalu ngobrol sama tanaman itu, karena tanaman itu kan unsurnya juga, airnya juga banyak, dan memang kalau tanaman itu diajak ngobrol yang baik-baik, itu akan memberikan hasil yang juga baik. Jadi bukan memperlakukan tanaman itu seperti benda mati, tapi memang tanaman itu makhluk hidup gitu ya, tanaman makhluk hidup yang juga perlu sentuhan-sentuhan komunikasi dari kita gitu ya. Jadi yang kelima, yang kelihatannya cuma doa, ngobrol sama tanaman, pokoknya sambil nyirami, sambil berkomunikasi, ya memang kayaknya juga benar juga ya, memang begitu mestinya ya, karena memang tanaman itu makhluk gini, Pak. Betul. Kita kan saya selalu kita dasari dengan ayat Al-Quran. Misalkan, saya mohon maaf jika di luar nanti ada ini, tapi sesuai dengan keyakinan saya, boleh juga dengan keyakinan yang lain, tapi saya didasari dengan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa bertasbih, Pak. Ma fis samawati wa ma bainahuma, itu semuanya bertasbih. Walakinnakum la ta'rifuna tasbihah. Tapi kita memang tak tahu tasbihnya, tapi mereka paham. Mereka paham apa yang kita lakukan. Di saat itu bisa kita bayangkan kalau kita bertasbih, seluruh pohon cabai, padi yang kita semprot itu bertasbih bersama kita. Kekuatannya dahsyat, Pak. Ini behind the scan-nya itu ada power yang kuat, yang bisa jadi itu memang merangsang pertumbuhan dia, karena memang dia rileks saat itu. Tanaman itu kita ajak rileks, tanaman itu kita ajak enggak. Coba kita bayangkan, tanaman kita semprot dengan racun, Mbak. Mati tanaman itu. Tanaman kita tanam, di dalamnya tidak kita sediakan makanannya. Aniaya enggak kita. Akhirnya apa? Wah, mulai menguning, mulai layu, habis itu mati. Kan begitu. Karena tidak kita sediakan tanaman. Unsur-unsur hara di dalam tanahnya. Aniaya artinya. Jadi memang sisi religinya itu tadi di dalam bertani. Makanya forum saya dulu saya sebut ngaji tani kan. Ngaji tani. Bagaimana sebetulnya bertani itu juga memang sesuai dengan kaidah-kaidah gitu. Jadi gitu, Pak. Memang bertasbih orangnya, tanaman-tanaman itu kita ajak. Itu sudah tidak bisa kita nafikan. Ya, ini sesuai yang kita yakini, Pak ya, yang saya yakini. Boleh jadi orang yang punya keyakinan di luar keyakinan kita itu bisa diajak melalui ini, karena saya pernah di sini punya orang, beliau bahkan memang ya romo lah saat itu. Memang betul-betul dia begini. Setelah Pak Asep katakan begitu, bagaimana saya mencintai, kan kasih itu, Pak. Kalau ya saya ulas dari sisi mungkin Kristiani ya, saya seperti itu. Bagaimana Yesus Kristus itu turun dengan kasih, sehingga kita ini harus menyebar kasih kepada siapa saja, kepada apa saja di dunia ini. Kita menjadi yang mengasihi, kata dia. Ternyata hasilnya yang saat itu sudah ini miracle sebetulnya bagi saya, yang ternyata jika kita memberikan kasih kepada makhluk hidup yang lain, kan tanaman makhluk hidup, kepada makhluk hidup yang lain, ternyata hasilnya juga, subhanallah, saya juga
kadang-kadang jadi ingat tuh ke Pak siapa namanya, masih di sini, dia nanam cabai saat itu, ya diajak dialog, diajak untuk bagaimana, saya kurang paham itunya, cuman dia bilang diajak dialog, saya kasihi, saya rawat dengan baik dan lain sebagainya. Bahkan dia waktu saat itu dia hentikan sebetulnya penyemprotan racun itu karena apa? Loh, saya aniaya dong, saya tidak ngasih, katanya, tidak mengasihinya, kata dia seperti begitu. Ternyata mari Pak, saya bertanya, ternyata sembuh tanamannya, katanya. Wis, kalau saya bilang ya subhanallah Pak, kan begitu tuh. Nah ini nih kasih. Nah seperti yang saya yakini, saya ajak juga seperti demikian. Memang perlu itu Pak, itu sangat perlu ya. Yang seperti itu ya. Nah, sekarang kembali nih, ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti setelah ini ke Pak Asep. Sebenarnya eco farming itu terus kerjanya seperti apa? Dia membenahi media tanamnya atau bagaimana? Jadi eco farming itu diformulasikan kan sudah sangat lengkap Pak. Eco farming itu diformulasikan sudah sangat lengkap dengan 13 unsur hara. 3 unsur hara makro primer, 3 unsur hara makro sekunder, dan 6 unsur hara mikro. Itu sudah sangat lengkap. Hipotesanya udah hampir semua literatur yang saya baca tentang pertanian, hipotesa ini adalah hipotesa mendasar yang memang harus diadakan di dalam tanah agar tumbuhan apapun yang tumbuh di tanah tersebut akan tumbuh dengan baik. Nah, kabar baiknya eco farming memang sudah mengacu kepada hipotesa tersebut, dia sudah mengandung 13 unsur hara tersebut. Nah, ini kabar baiknya. Namun, eco farming bukan simsalabim, Pak. Eco farming itu adalah pupuk organik super aktif. Artinya dia disematkan di dalamnya ada mikroba dan ada bakteri yang memang itu mampu untuk mengurai, gitu loh. Karena ada sisi kimiawinya, tetapi organik ya. Ini juga harus dipahami bahwa eco farming pun kimia, tapi kimia organik, bukan kimia buatan, bukan kimia sintetik. Kan yang enggak baik itu kimia sintetik. Kalau kimia organik itu baik, semuanya yang mengandung kimia toh, mengandung kimia. Nah, eco farming itu diformulasikan secara cermat oleh formulatornya untuk mampu bukan hanya memberikan pupuk itu tadi yang saya katakan. Itu yang 40% ini kan itu pupuk yang siap serap itu disemprot itu melalui stomata daun untuk mendongkrak ataupun memberikan asupan lebih dari menambah asupan yang diserap oleh akar. Kita memberikan itu sebagai pupuk, tapi juga sebagai decomposer, sebagai biofertilizer, sebagai pengurai. Tentu ini harus disandingkan dengan organik yang lain, kan gitu. Dengan organik yang lain harus disandingkan, walaupun sebetulnya yang perlu diberikannya adalah kemarin saya dapat dari Pak Firman Munir tentang kok Pak ada pertanyaan Pak, kenapa kok eco farming itu NPK-nya sedikit sekali, kurang dari 5%, katanya gitu, kurang dari 5%. Jawaban beliau, memang peraturan pemerintah tidak boleh mencantumkan lebih dari 5%. Mau apa lagi, kan begitu toh? Mau apa lagi? Nah, namun eco farming sudah dilengkapi dengan nutrisi yang lain. Ya, nutrisi yang lain, mikroba dan bakteri baik, non patogen nih, bakteri baik ya, yang mampu menjadi decomposer. Artinya apa? Itu makanya ada toleransi, Pak. Di awal-awal diperkenalkan ada toleransi 25% untuk diberikan pupuk, kan begitu. Pupuk yang lain NPK lah, pupuk NPK. Tapi kalau yang saya sarankan, gunakan NPK organik seperti kompos, seperti apa dan lain sebagainya. Karena memang ini juga mindset ini suluh tani yang ada kita grup kita di eco farming ini memang harus paham banget. Kenapa? Seperti beginilah saya contohkan Pak. Saya contohkan Pak ya.
Ya memang mungkin nanti ini kaitannya dengan bagaimana eco farming bisa bekerja dengan efektif dan efisien di dalam tanah. Padi sawah yang menghasilkan 10 ton itu menghasilkan damen atau jerami 20 ton minimal. 20 ton. Ini harus dikembalikan Pak ke sawah. Caranya seperti apa? Caranya dijadikan, tidak perlu dengan yang lain Pak. Boleh misalkan dicampur dengan kotoran kotoran sapi, boleh, itu sangat baik kalau ada. Kalau tidak ada, tidak usah. Damen saja. Padi itu jerami saja. Kembali dikompos. Kan artinya apa? Jika tahun ini atau panen yang ini belum bisa menjadi kompos,